Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membaca tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kita telah merangkumnya. Di sini Bapak ingin menjelaskan bahwa kasih sayang Nabi Muhammad kepada seluruh umatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada semua umatnya. Dia tidak pernah membedakan yang kaya dan yang miskin. Dia selalu memperhatikan keadaan umatnya. Di suatu kisah, Nabi Muhammad selalu rutin menyuapi seorang yang buta, ya, seorang pengemis yang buta, pasar Madinah. Pengemis itu belum pernah mengenal sama sekali Nabi Muhammad, tapi dia selalu sangat membenci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak tahu kalau setiap hari yang menyuapi pengemis buta itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dihina di depan Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad tidak pernah sama sekali benci, kesal, marah, ataupun ingin menghinanya kembali. Akan tapi Nabi Muhammad tetap tulus dan ikhlas menyuapi pengemis buta itu dengan penuh lembut dan kasih sayang. Selain Nabi Muhammad mempunyai rasa sifat kasih dan sayang, ya, yang tulus kepada pengemis, bahkan ada yang menyatakan kisahnya itu orang yang menghina Nabi Muhammad, selalu mencaci, selalu membenci, selalu ingin buat kasar kepada Nabi Muhammad. Ketika saat itu Nabi Muhammad telah meninggal dunia, maka diutuslah salah seorang sahabat untuk datang menggantikan Nabi Muhammad itu menyuapi seorang pengemis. Akan tetapi seorang pengemis buta itu ketika disuap, dia merasa beda, ya, merasakan tidak selembut seperti Nabi Muhammad menyuapinya. Maka dia bertanya, "Siapa kau? Engkau bukan orang yang biasa menyuapi saya. Engkau tidak penuh dengan tulus. Engkau tidak penuh dengan kasih sayang menyuapi saya." Dan dia juga sering namanya menghina Nabi Muhammad. Dia membenci, dia ingin berbuat kasar kepada Nabi Muhammad. Tapi karena dengan ketidaksabaran sahabat Nabi, maka dia menyuapi sambil menangis dan akhirnya menceritakan bahwa yang selama ini yang menyuapi seorang pengemis buta itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pengemis itu pun pindah agama, masuk ke agama Islam, ya. Selanjutnya untuk tahapan yang kedua yaitu kasih sayang kepada orang tua, ya. Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama siapa? Ya, Abdullah bin Muthalib. Abdullah bin Muthalib meninggal ketika Nabi Muhammad dalam kandungan. Berarti Nabi Muhammad belum pernah melihat Abdullah bin Abdul Muthalib atau belum pernah melihat bapaknya sendiri. Ibunya Nabi Muhammad yang bernama Aminah binti Wahab pernah mengajak berziarah makam ayahnya di Madinah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada ayah dan ibunya. Setiap selesai sholat dia mendoakan kedua orang tuanya. Begitu juga anak-anakku, ya. Sebelum kita berangkat ke sekolah, kita pamitan sama orang tua. Kalau ada di rumah, ketika diperintah sama orang tua, maka kita tidak boleh, ya, tidak boleh berlaku kasar, tidak boleh mengatakan yang tidak baik, ataupun tidak boleh kita berkata itu nggak boleh. Maka ketika diperintah, ketika diminta tolong, maka kita harus membantu orang tua dan kita harus mendengarkan semua nasihatnya. Ketiga di sini adalah kasih sayang kepada anak-anak dan cucu-cucunya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 7 anak, yaitu yang pertama nama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang keempat Zainab, dan yang kelima Ruqayyah
keenam Ummu Kulsum, dan yang terakhir bernama Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayang kepada anak-anaknya dan juga kepada cucu-cucunya. Hasan dan Husain adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada mereka tidak pernah terkira, jadi tidak pernah bisa diduga, tidak pernah bisa diukur. Dia tidak pernah marah ketika cucu-cucunya naik ke punggungnya saat sholat. Ketika saat sholat diganggu sama cucu-cucunya masih kecil, nggak pernah marah ya. Yang keempat, yang terakhir adalah kasih sayang kepada orang yang membencinya. Di sini menceritakan Rasulullah SAW sangat menyayangi umatnya. Dia tidak pernah membalas orang yang telah menghina, orang yang telah mencaci maki dan telah menyakitinya. Dia tidak pernah balas, tapi didoakan dengan kebaikan. Karena kenapa? Kalau kita mempunyai hati yang bersih, maka kita yang tenang, kita yang akan bahagia, kita tidak punya musuh. Jalan ya, ketemu, wah dia musuh saya, nggak tenang hatinya, nggak nyaman, nggak mau lewat sini karena ada musuh. Maka kita dilarang, nggak boleh sama sekali membenci orang lain, membenci teman kita, membenci musuhnya. Saat akhir hidup Rasulullah tetap selalu memikirkan umatnya. Nabi Muhammad selalu memikirkan umatnya. Bahkan sampai di akhir hayat ya, Nabi Muhammad ingin dicabut nyawanya, maka Nabi Muhammad apa yang diucapkan di lidah? Padahal Nabi Muhammad itu sudah dijamin pasti masuk dalam surga. Tapi dia berkata, ummati, ummati, umatku, umatku. Bagaimana dengan umatku? Nabi Muhammad itu mengkhawatirkan, memikirkan umatnya. Apakah seperti ini sakitnya dicabut nyawa? Maka Nabi Muhammad meminta kepada Allah, meminta kepada malaikat sang pencabut nyawa untuk diringankan ya. Kalau memang seperti ini rasa sakitnya dicabut nyawa, maka Nabi Muhammad berkata, limpahkanlah semua rasa sakitnya umat ketika dicabut nyawa, biar limpahkan kepada saya, dan biarkanlah umatku mendapatkan rasa sedikit rasa sakitnya. Karena kenapa? Karena memang mereka, Nabi Muhammad itu memang sangat mencintai umatnya, mencintai kita semua, mencintai semua yang mengikutinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang selanjutnya di sini kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama Ar-Rahman. Apa artinya Ar-Rahman? Ar-Rahman itu adalah salah satu Asmaul Husna yang berarti Allah Maha Pengasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah mengasihi semua makhluk tanpa pilih kasih ya. Allah memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan kita harus mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Yaitu dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, kita selalu menjalankan perintah Allah, yaitu beribadah, melakukan sholat, berpuasa, ya, membayar zakat, pergi haji jika mampu. Itu salah satu bukti kalau kita sangat mensyukuri apa yang Allah telah berikan. Kita mensyukuri nikmat dari Allah. Selanjutnya yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim. Apa itu Ar-Rahim? Ar-Rahim artinya Allah Maha Penyayang. Kasih sayang Allah itu ya khusus bagi orang yang beriman. Kalau Ar-Rahman Maha Pengasih, dia mengasihi siapapun. Orang Islam, orang bukan non-Islam atau bukan Islam, semuanya tetap Allah ya mengasihi, tetap diberi rezeki, tetap diberi umur, tetap diberi kemudahan. Tapi kalau Ar-Rahim di sini adalah Maha Penyayang, Allah sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang yang beriman. Apa artinya beriman? Beriman adalah mempercayai bahwa Allah itu ada. Beriman artinya adalah menjalankan segala perintah yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Jika kita taat kepada perintah Allah, Allah pasti akan sayang kepada kita. Mau gak disayang sama Allah? Kalau kita mau disayang sama Allah,
kita harus mentaati atau kita harus patuh perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak yang rajin sholat, tandanya dia adalah taat kepada siapa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan jangan sampai melupakan ibadah khususnya sholat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.